Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya ibadah. Siapkan hati dan pikiran sebelum mengikuti ibadah agar dapat tetap fokus. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ada di deskripsi dan yang ditayangan. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Dimanapun Bapak Ibu berada, kami berharap dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kami akan membacakan penegasan warta jemaat untuk Minggu 27 September 2020 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Pelangka mengucapkan selamat beribadah versi keluarga bagi warga jemaat di lingkungan Gereja Bethesda, Kalawa, Hapakat, dan Grapirat, ataupun warga jemaat di luar kawasan Majelis GKE Bumi Pelangka dimanapun berada yang mengikuti tayangan ibadah ini. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat di kawasan Majelis Jemaat GKE Bumi Pelangka, terkhusus dari tanggal 27 September sampai 3 Oktober 2020. Yang ketiga, ibadah Minggu versi keluarga di rumah
dan melalui siaran ibadah online akan terus dilaksanakan sampai Majelis Sinode dan Satgas Pencegahan COVID-19 Kota Palangkaraya mengizinkan pelaksanaan kembali ibadah di gereja. Yang keempat, pada hari Minggu 4 Oktober 2020 akan dilaksanakan ibadah Minggu online dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan PI Indonesia, dan akan dilaksanakan perjamuan kudus. Dimohon Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mempersiapkan diri dan ambil bagian dalam perjamuan kudus dimaksud. Yang kelima, Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat sekalian atas persembahan syukur yang telah dikumpulkan melalui amplop yang diantar ke kantor majelis ataupun melalui transfer rekening bank. Yang keenam, Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga tayangan ini, tayangan ibadah online atau streaming dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, persembahan ibadah minggu atau ibadah rumah tangga versi keluarga yang dilaksanakan di rumah dapat diserahkan ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka setiap hari dan jam kerja dari hari Senin sampai Sabtu pukul 09.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.00 waktu Indonesia Barat, atau disetor ke nomor rekening BRI nomor 79/01/0440/53-7 atas nama Badan Pekerja Harian Majelis GKE Bumi Palangka. Bukti setor transfer dapat disampaikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka. Yang kedelapan, ibadah minggu online kita pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rusmira MTH mewakili segenap warga jemaat. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Demikian warta jemaat untuk kita pada kesempatan ini. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita masuk hadirat Tuhan Allah kita dengan penuh hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan jiwa. Kita menyanyi dari nyanyian pembuka
yaitu spesial song yang berjudul Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Hari Tuhanku,
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara semesta alam, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sudah melindungi dan memberkati kami di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sepanjang 1 minggu yang telah lewat. Bahkan hingga pada saat ini, kami umat-Mu datang beribadah di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami mohon Engkau mengampuni kami. Biarlah kami layak datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Roh Kudus-Mu Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kehidupan kami yang kami jalani seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba Setiamu, agar dapat hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan,
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian petunjuk hidup baru. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ketujuh dengan perikop di Masa dan di Meriba. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Maka kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Haruslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah mereka itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamainya tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian pembacaan kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah
Bapak, Ibu, Saudara, Saudari jemaat Tuhan yang beribadah di rumah atau di mana saja. Pada minggu ini kita merayakan Hari Doa Sedunia. Firman Tuhan yang diberitakan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Matius. Injil Matius pasal 21 dari ayat 23 sampai ayat 32. Injil Matius pasal 21 dari ayat 23 sampai ayat 32. Sebelum kita bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus agar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan puji, pada saat ini kami umat-Mu datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami akan bersama-sama menerima firman-Mu yang penuh kuasa. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar menerangi hati, pikiran, bahkan kehidupan kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami tidak mengeraskan hati kami. Kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berfirmanlah melewati hamba-Mu saat ini. Berkati kami yang menerima firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berseru. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai dasar pemberitaan yang terdapat dalam Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing membaca firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya, dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ayat 28 sampai 32, perumpamaan tentang dua orang anak. "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal
akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama telah membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 dari ayat 23 sampai 32, di mana Lembaga Alkitab memberi judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus, itu perikop yang pertama. Kemudian perikop yang kedua, perumpamaan tentang 2 orang anak. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang kekasih dan mengasihi Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan ini, jangan berdebat, tetapi berdoalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apabila kita menyimak firman Tuhan ini, di mana Yesus Ia sedang mengajar di bait Allah. Dan ketika Ia mengajar di bait Allah, imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi datang dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Bapak Ibu Saudara, suatu hal yang wajar sebenarnya. Apabila ada pertanyaan yang demikian yang disampaikan oleh imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi, berkaitan dengan Yesus yang tampil pada masa itu. Ia tampil dengan dinyatakan oleh penulis Matius, Ia telah menyucikan bait Allah. Ia mengusir para pedagang di halaman bait Allah. Kemudian Ia mengajar di dalam bait Allah. Sementara Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang memiliki kewenangan atas bait suci, itu tidak lain adalah imam-imam yang menyelenggarakan ibadah bagi umat. Jadi mereka inilah yang punya kewenangan terhadap bait suci. Ketika Yesus tampil, wajar apabila mereka bertanya, otoritas atau kuasa dari mana sehingga Ia melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, ini disampaikan untuk kita ketahui bahwa memang pemahaman imam-imam, kepala serta tua-tua Yahudi, bahwa merekalah yang memiliki kewenangan atas bait Allah. Tidak boleh pihak lain atau orang-orang yang memang tidak memiliki kewenangan terhadap bait Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mereka mempertanyakan ini kepada Yesus. Menarik Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus menjawab mereka dengan bukan
Dalam arti bahwa Yesus ingin beradu argumen atau pendapat dengan mereka. Tetapi dari apa yang ia sampaikan mengandung makna bahwa ia ingin mereka mengetahui siapa sesungguhnya Yesus. Ia ingin mereka mengenal Dia dengan iman. Di sini mereka mengajak sebenarnya Yesus untuk berdebat di depan banyak orang. Tetapi dari apa yang mereka debatkan di hadapan Yesus, Yesus ingin mereka mengenal Dia dari percakapan itu. Bukan ada anggapan Bapak Ibu Saudara kalau Yesus mengatakan, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu." Karena pada saat itu imam-imam bertanya kepadanya. Lalu ia juga menyatakan bahwa akan mengajukan pertanyaan pula. Ini seperti terkesan ya kekanak-kanakan. Kalau di dalam hubungan di mana dengan sesama ketika berjumpa kita tidak akan menegur orang terlebih dahulu kalau orang tidak menegur kita. Orang menegur dulu baru kita yang menegur. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bukanlah Yesus yang demikian. Di sini ia menyatakan sebuah pertanyaan yang tentu mengandung makna sesungguhnya demikianlah ia. Ia katakan, "Aku menyatakan juga satu pertanyaan. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan bukan tidak ada mengandung makna. Ini memberikan para imam-imam kepala serta tua-tua memahami bahwa sejak semula pekerjaan Allah ia nyatakan melewati nabi-nabi. Dan nabi yang terbesar, yang terakhir, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, itu adalah Nabi Yohanes. Karena itu ia bertanya, dari manakah baptisan Yohanes? Karena Yohanes adalah nabi besar yang dipakai Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Kalau para nabi-nabi terdahulu dalam perjanjian lama bahkan sampai Nabi Yohanes, mereka tidak percaya. Jadi sudah tentu apa yang dikatakan oleh Yesus itu tidak layak untuk mereka dengar. Karena memang mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi ketika mereka menjawab, mereka tidak tahu. Yesus mengatakan, ia pun tidak mau mengatakan kepada mereka. Karena tidak layak untuk Yesus menjelaskan siapa dia, otoritas apa, atau kuasa dari mana, sehingga ia menyatakan semuanya itu kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih dan mengasihi Tuhan, jadi dari perdebatan ini, di mana mereka, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, tidak mampu
untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Yesus kepada mereka, dan mereka pun takut terhadap orang-orang banyak pada waktu itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dilanjutkan pada perikop yang kedua, di mana perumpamaan tentang 2 orang anak. Perikop ini atau perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara bukanlah terpisah dengan perikop sebelumnya, tetapi itu adalah lanjutan dari apa yang telah dinyatakan oleh Yesus kepada imam-imam, kepala dan tua-tua Yahudi. Bahwa dari perumpamaan ini Yesus menggambarkan yang tentunya ada kaitan. Ia meminta pendapat dengan mereka mengenai seorang yang mempunyai 2 orang anak. Anak sulung diminta pergi dan bekerja di kebun anggur. Tetapi anak sulung ini menjawab, "Baik Bapa," namun ia tidak pergi. Lalu orang ini pergi kepada anaknya yang kedua dan berkata juga demikian. Tetapi anak yang kedua ini menjawab tidak. Walaupun ia mengatakan tidak, tetapi kemudian ia menyesal dan pergi juga. Lalu ditanyakan, jadi siapa di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Lalu orang banyak mengatakan yang terakhir. Lalu Yesus menerangkan maksud perumpamaan itu. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi secara tidak langsung perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, sindiran manis terhadap imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Karena sesungguhnya mereka ialah yang dimaksud, di mana Allah adalah pemilik segala sesuatu. Ia menjadikan umat Israel adalah anak terkasihnya. Golongan imam-imam, ahli-ahli Taurat adalah anak sulung, sementara pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal adalah anak kedua. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa itu adalah para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Karena mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mereka datang, mereka memberi diri dibaptis, mengampuni dosa, tetapi imam-imam tidak. Mereka menganggap diri mereka benar. Mereka layak di hadapan Allah. Sudah tentu Allah berkenan kepada mereka. Ini pemahaman mereka. Tetapi sesungguhnya dikatakan dalam nas kita pada ayat yang terakhir, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang kekasih dan mengasihi Tuhan. Di sini imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi
hanya ingin berdebat. Mereka ingin pengakuan atas kewenangan mereka, bahwa mereka lah yang berwenang terhadap bait Allah. Mereka lah orang-orang yang patut disegani dan dihormati, tidak boleh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka tidak perlu berdebat. Karena yang hadir di situ adalah yang kuasa. Yesus yang ampunya segala-galanya. Sepatutnya bukan berdebat, tetapi berdoa. Memohon pengampunan, belas kasihan. Karena perlu bagi mereka untuk memohon agar mereka mampu menghadapi hari-hari hidup. Terlebih pada masa itu, mereka sedang menghadapi penjajah Romawi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini bertepatan dengan kita merayakan Hari Doa Sedunia. Keadaan-keadaan yang kita hadapi, tentu keadaan-keadaan baik itu menyenangkan, baik itu yang tidak menyenangkan. Bahkan pergumulan hingga pada saat ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang melanda juga daerah ataupun kota kita. Kita tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Yang perlu bagi kita adalah kita berseru, memohon dalam doa, supaya kita mampu menghadapi hari-hari hidup kita, beroleh anugerah pengampunan daripadanya, bahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal yang Ia janjikan. Tuhan menolong dan memampukan kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama merendahkan diri, menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Pada saat ini Tuhan, kami berseru, karena Engkau mengizinkan kami sebagai umat yang berdosa, yang beroleh pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami imani, yang kami percayai, yang empunya kuasa baik di dunia maupun di sorga. Terima kasih Tuhan memperkenankan kami berseru, bertepatan dalam minggu ini, kami merayakan Hari Doa Sedunia. Engkau tahu keberadaan dunia saat ini, baik yang dilanda oleh pandemi COVID-19 ataupun pergumulan permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau tahu. Untuk itu Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok daerah di seluruh Indonesia. Beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar dapat memimpin bangsa negara kami dengan adil dan bijaksana. Khususnya dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan menolong upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 agar segera terhenti. Juga upaya di dalam
berbagai hal untuk kesejahteraan bangsa negara kami, untuk kepulihan bagi bangsa negara kami dikarenakan pandemi COVID-19. Tuhan berkatilah. Diberkati pula seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi masyarakat yang hidup dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Beri hati yang takut akan Tuhan. Beri hati yang taat dan patuh dalam setiap protokol kesehatan. Dapat bekerja sama dengan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu berkatilah ya Tuhan. Berkati gerejamu mulai dari tingkat jemaat, resort, sinode, khususnya gereja Kalimantan Evangelis, Majelis Jemaat GKE Bumi Palangka, lingkungan pelayanan 1 dan 2 gereja Bethesda. Berkatilah seluruh jemaatmu ya Tuhan, baik yang masih beribadah di rumah masing-masing maupun beribadah di gereja. Tuhan berkatilah semua anggota jemaatmu agar terpelihara dan kesehatan kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Berkati kehidupan jemaatmu agar kehidupan jemaatmu melimpah dengan ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Diberkati anak-anak dalam pertumbuhan agar dalam masa tumbuh kembang mereka menjadi anak yang kelak besar dewasa di masa yang akan datang. Diberkati pendidikan mereka mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Mereka yang harus belajar di rumah, Tuhan berkati. Beri akal budi hikmat kemampuan, agar mereka menjadi anak yang kreatif, anak yang cerdas, anak yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan telah siapkan masa depan penuh pengharapan bagi mereka. Diberkati orang tua dalam setiap pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka sebagai orang tua yang disebut berbahagia karena anak-anak mereka berhasil. Diberkati saudara kami yang lanjut usia, agar mereka diberi kesehatan kekuatan untuk menikmati masa usia lanjut mereka, melihat kebahagiaan anak menantu cucu yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Saudara kami yang janda, duda, anak yatim piatu, berkatilah ya Tuhan, agar mereka menjalani kehidupan mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bagi yang berduka Tuhan hibur, bagi mereka yang sakit, sekiranya Tuhan mengizinkan mereka mengalami kepulihan dan kesembuhan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka sembuh dan pulih, menjalani kehidupan mereka dengan sukacita. Ya Bapa, kami menyerahkan seru syafaat kami hanya kepadamu. Engkau berkenan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, dimohon kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Haleluya, 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 haleluya. Sidang jemaat yang berbahagia, kini tibalah kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, siapakah kami yang dapat mempersembahkan korban syukur seperti ini? Karena semuanya ini datang daripadamu. Kiranya korban syukur ini boleh berguna bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Amin. Sementara korban syukur kita kumpulkan, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 ayat 1 hingga yang ketiga. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
Persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Tuhan, dimohon berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang
Untuk mensupport channel kami, tekan subscribe, follow juga media sosial kami di Facebook dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati.